Sejarah perkembangan merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, Yunani menggantikan bahasa Mesir sebagai bahasa tertulis untuk kaum terpelajar bangsa Mesir. Dan sejak itulah matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir kuno bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Mereka membuat tulisan jenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Lembaran Ren merupakan tulisan matematika Mesir yang sangat panjang, diperkirakan bersumber dari tahun 1650 sebelum Masehi. Lembaran itu adalah manual instruksi untuk pelajar aritmetika dan geometri. Dalam lembaran Ren, 1. Memberikan rumus-rumus luas. 2. Cara-cara perkalian, perbagian, dan pengerjaan pecahan. 3. Lembaran itu juga dijadikan bukti untuk pengetahuan matematika lainnya, antara lain bilangan komposit dan prima. Kedua, rata-rata aritmetika, geometri, dan harmonik. 3. Dan pemahaman Sosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linier orde 1 dan juga barisan aritmetika dan geometri. 3 unsur geometri menyiratkan bahasan sangat sederhana mengenai geometri analitik. 1. Cara memperoleh hampiran pi yang akurat kurang dari 1%. 2. Upaya kuno penguadratan lingkaran. 3. Penggunaan terdini kentangan. Yang kedua adalah lembaran Moskwa. Dari zaman Kerajaan Pertengahan, bertarikh lebih kurang 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal kisah yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kebutuhan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal. Slide-nya next, Pak. Next. Berlin kira-kira pada tahun 1300 sebelum Masehi menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno dapat menyelesaikan persamaan aljabar orde 2. Sistem numerasi bangsa Mesir kuno ada 2, yaitu hieroglif dan hieratik. 1. Hieroglif. Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Ini Pak, sudah sini Pak.
atasnya lagi, sebelumnya 1. Oh, sebelumnya. Sebelum pindah ya, masih jadi judul. Ini. Antaranya itu nanti. Ini, Mbak. Ya. Itu kan ada Ini. 3 hal yang saya ini ya. Proses. Benar. Atau sebelumnya nih. Pemecahan masalah, ada kognisi. Nih, wah ini nah ini. Kaitannya ini. Yang ini. Di situ ditampilkan sebuah simbol angka 1 dalam pengukurannya yang kemarin disimbolkan dengan batang lurus, angka 10 atau puluhan disimbolkan dengan tulang tumit, angka 100 disimbolkan dengan gulungan kertas, angka 1000, bilangan 1000 disimbolkan dengan bunga teratai, bilangan 100.000 disimbolkan dengan telunjuk, bilangan 10.000 disimbolkan dengan telunjuk, kemudian bilangan 100.000 disimbolkan dengan ikan burbot, dan bilangan 1 juta atau 10 pangkat 6 disimbolkan dengan orang keheranan. Pada penulisan Mesir kuno ditulis dari kiri ke kanan. Contoh membuat bilangan 276, yaitu ada 2 simbol ratusan disimbolkan dengan gulungan kertas, yaitu di situ maka ada 2 buah gulungan kertas, kemudian 7 simbol puluhan dengan simbol tulang tumit untuk angka 6 yang lurus. Orang Mesir memiliki sistem bilangan basis 10 hieroglif, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Bilangan tersebut ditulis dari kanan ke kiri. Yaitu contoh untuk penulisan 46206, 40 ribuan, itu disimbolkan dengan angka telunjuk, itu ada 6 ribuan, 1000 itu disimbolkan dengan bunga teratai, untuk ratusan disimbolkan dengan gulungan kertas, angka 2 gulungan kertas, kemudian angka 6-nya disimbolkan dengan batang lurus, ada 6. Dalam penulisan bilangan pecahan Mesir kuno, hanya berlaku pecahan tunggal 1/n, di mana 1 mewakili lambang mulut, dan N adalah bilangan bulat yang diwakili dalam hieroglif. Ditampilkan contoh, 1/3, satunya adalah lambang mulut, 3, angka 3 yaitu batang lurus. Yang kedua, contohnya 1/5, ada lambang mulut dan juga batang lurus sebanyak 5 buah. Yang ketiga, itu contohnya
1/249, ada bila lambang mulut, 2 buah gulungan kertas, 4 tulang tumit, dan 9 batang lurus. Penemuan-penemuan pada matematika Mesir. Yang pertama, yaitu perhitungan volume limas, contoh geometri, matematika Moskow papirus, dan matematika Rhine papirus. Matematika Moskow papirus telah tercatat sejak tahun 1850 sebelum Masehi, sewaktu Abraham V.S. Golenischev memperolehnya di tahun 1893 dan membawanya ke Moskow. Papirus Moskow adalah masalah mengenai perhitungan volume dari sebuah limas dengan menggunakan rumus yang benar. Limas adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut adalah limas dengan alas persegi dan sisi alasnya, maka A adalah sisi alas, B adalah garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas, H adalah tingginya. Orang-orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah H dalam kurung A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Catatan jika B sama dengan 0, maka rumus volume piramida dengan alas persegi yaitu alas kuadrat kali tinggi. Yang kedua, perhitungan waktu bangsa Mesir. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12. Dan mereka mengembangkan sebuah sistem jam matahari berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah. Kemudian membagi waktu antara matahari terbit dan tenggelam ke dalam 12 bagian. Orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12 berdasarkan jumlah siklus bulan dalam setahun atau banyaknya jumlah sendi jari manusia, 3 di tiap jari, tidak termasuk jempol, yang memungkinkan mereka berhitung hingga 12 menggunakan jempol. Jam matahari generasi berikutnya sudah sedikit banyak merepresentasikan apa yang sekarang kita sebut dengan jam. Sedangkan pembagian malam menjadi 12 bagian didasarkan atas pengamatan para ahli astronomi Mesir kuno akan adanya 12 bintang di langit pada saat malam hari. Dengan membagi satu hari dan satu malam menjadi masing-masing 12 jam. Maka dengan tidak langsung konsep 24 jam diperkenalkan, namun demikian panjang hari dan panjang malam tidaklah sama, tergantung musimnya. Contoh saat musim panas, hari lebih panjang dibandingkan malam. Yang ketiga, perhitungan luas bangun datar. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi-sisi 3, 4, dan 5. Dalam perancangan piramida serpen, orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau square triangle dengan perbandingan sisi-sisinya 3:4:5 yang dengan nama lain disebut segitiga Pythagorean dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas atau the golden triangle. Next.
dengan mengukur batang menurut garis dari jaringan geometri di heptagonal. Proyek piramida Serpent dan Khufu menggunakan metode pengukuran dan nilai esoterik yang berbeda. Setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa luas tiap segitiga ditentukan oleh hasil kali alas dan tinggi. Pada masa Mesir kuno, saat itu geometri hanya digunakan untuk keperluan yang sangat mendasar, yaitu pemantauan ukuran tanah milik penduduk untuk keperluan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan karena setiap tahunnya terjadi luapan dari Sungai Nil, sehingga kepemilikan tanah oleh penduduk perlu dipantau atau diukur ulang. Cara pengukuran hanya menggunakan tali yang direntangkan. Untuk menentukan luas dan volume dari berbagai bangun datar dan bangun ruang merupakan hasil dari trial and error. Mereka mendasari perhitungannya dari sebuah fakta tanpa harus membuktikan secara deduktif. Sehingga rumusan yang diperoleh hanya mempunyai nilai pendekatan dan pada saat itu telah mencukupi dan diterima untuk keperluan praktis pada kehidupan masa itu. Sehingga pada Mesir kuno, geometri berkembang tidak jauh dari tingkatan intuitif belaka, di mana pengukuran-pengukuran objek nyata adalah sasaran utama dari penggunanya. Tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menemukan nilai pi yaitu 3,16. Sumber informasi matematika Mesir kuno adalah Papirus Moskow yang berukuran tinggi 8 cm dan lebar 540 cm. Sedangkan Papirus Rhein yang memiliki tinggi 33 cm dan lebar 565 cm. Dari soal-soal yang ada dalam lembaran Papirus Moskow dan Rhein tersebut, terdapat 26 soal bersifat geometris. Sebagian besar dari soal-soal tersebut berasal dari rumus-rumus pengukuran yang diperlukan untuk menghitung luas tanah dan isi lumbung padi-padian. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Orang Mesir kuno telah menemukan nilai pi yaitu 3,16. 4. Dasar segitiga Pythagoras. Sejak 2.500 tahun yang lalu, Pythagoras sudah mengetahui tentang luas sisi miring. Pada saat itu, Pythagoras muda berguru kepada Thales, yaitu salah satu orang paling bijaksana di Athena. Dan sang guru menyarankan Pythagoras muda pergi ke Mesir untuk belajar matematika. Pythagoras melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan. Melihat dari pengamatan tersebut, maka ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir tersebut, itulah Pythagoras lalu memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pythagoras. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Keempat Oke, terima kasih Mbak. Keilmuan 1, 2, 3 itu menjadi Apa namanya, Mbak terus ada temuan keilmuannya. Anissa yang mewakili kelompok berapa ini? Kalau hanya temuan penelitian nanti